Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di mata kuliah metode penelitian. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 yang akan kita bahas, yaitu tentang definisi operasional serta skala pengukuran. Seperti itu. Nah, seperti sebelumnya, nanti akan kami jelaskan terlebih dahulu sedikit definisi dari definisi operasional. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke bab 3, kalau kita sudah membahas tentang objek penelitian sebelumnya, populasi sampel sebelumnya, ya. Sekarang kita masuk ke definisi operasional. Nah, apa atau yang dikatakan sebagai definisi operasional? Nah, dijelaskan dalam slide bahwasanya definisi operasional itu adalah hal yang sangat penting guna menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat pengumpulan data. Penyimpangan muncul itu dalam bentuk bias. Nah, itu yang dikatakan sebagai definisi operasional. Nah, teman-teman juga harus paham bahwasanya kalau definisi operasional itu biasanya itu adalah istilah atau pengertian dari masing-masing variabel. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa juga harus disertakan dengan sumbernya. Jangan sampai ketika kita itu mendefinisikan operasional, itu kita jangan sampai kita tidak ada sumbernya. Biasanya bolehlah kita ambil itu definisi operasionalnya itu juga dari landasan teori. Kan seperti itu ya, Kak Putri ya. Benar. Oke. Terus kemudian untuk skala pengukuran sekarang, Mbak Putri. Nah, ini biasanya setelah definisi operasional, di dalam definisi operasional itu selain pengertian dari masing-masing variabel, baik variabel independen dan variabel dependen, ataupun ada intervening maupun moderating, itu di sana juga disebutkan bagaimana cara mengukur dari masing-masing variabel itu. Nah, kita pun juga harus tahu ya, Bu Putri ya, berkaitan dengan bagaimana cara pengukuran dari masing-masing variabel. Oke, sekarang kita masuk ke pengukuran. Ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, jadi mengukur adalah kegiatan untuk mengetahui tingkatan, dimensi, kualitas atau kapasitas dari sesuatu, terutama melalui perbandingan standar. Nah, jadi pengukuran dalam penelitian terdiri dari angka-angka yang ditempatkan pada peristiwa empiris, objek atau aktivitas sesuai dengan serangkaian aturan. Nah, misalnya gini, kalau seandainya pengukuran itu misalnya kita mau menimbang berat badan, nggak mungkin dong kita menggunakan sentimeter ya, Pak. Iya, betul. Harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, skala pengukuran, apa sih yang dimaksud dengan skala pengukuran? Nah, skala pengukuran pada dasarnya dimaksudkan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur. Nah, teman-teman setelah mengetahui fenomena apa yang akan diangkat, teman-teman pasti udah menentukan variabel apa aja. Misalnya 2 variabel independen atau 3 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Nah, itu kan setiap variabelnya itu butuh alat ukur. Dia menggunakan skala ukur apa sih kayak gitu. Nah, gunanya itu agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan teknik analisis data dan tahapan penelitian selanjutnya. Karena kalau udah bab 3 dalam skripsi itu udah main data ya, Pak, udah sebaran kuesioner, kemudian kita akan mendapatkan data dari hasil kuesioner tersebut, kemudian kita olah datanya gitu. Nah, untuk skala pengukuran sendiri itu ada macamnya. Yang pertama ada skala nominal, kemudian ada skala ordinal, kemudian ada skala interval, kemudian ada skala rasio, serta skala penilaian, serta skala dikotomi. Nah, akan kita bahas satu-satu bagaimana atau pengertian yang saya jelaskan tadi, saya berikan contoh tadi dari masing-masing skala. Oke, yang pertama dulu tentang skala nominal. Nah, untuk skala nominal pengertiannya adalah skala yang ditetapkan berdasarkan atas proses penggolongan yang bersifat diskrit dan saling pilah atau dikatakan sebagai mutually exclusive. Penelitian sosial menggunakan skala nominal seperti agama misalkan, jenis kelamin, tempat lahir, asal sekolah dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di kuesioner, di angket,
Iya, itu di di angket. bagian identitas itu sudah Identitas. ada di sana. Berarti misalkan jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, Nah, ya seperti ya itu. Nah it itu sebenarnya itu masuk kategori sebagai skala nominal. nominal. Dan di sini kenapa dikatakan mutually exclusive ataupun saling pilah? Misalnya saya, karakteristik saya sebagai responden saya wanita, jadi saya nggak bisa memilih saya pria dan wanita. Jadi Iya, saling mengalahkan, harus mengalahkan. pilih salah satu Iya, begitu. di situ udah dicontohkan tadi ya, contoh skala nominal, misalkan tadi status perkawinan, jenis kelaminnya pria atau wanita, suruh milih salah satu biasanya kan, Ya. status perkawinan, menikah atau tidak menikah, agamanya ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha misalkan, suruh milih salah satu, itu dikatakan sebagai mutually eksklusif. Eksklusif Dan gitu. kemudian departemen ada pemasaran, ada akuntansinya, ada produksi atau bagian apa, nah seperti itu dikatakan sebagai skala nominal. Nah, untuk teman-teman untuk penentuan misal jenis kelamin itu sesuai dengan kebutuhan dari si peneliti. Misalnya Iya. kalian mau mengetahui, misalnya kalian mau meneliti tentang pengguna HP, berarti kan pilihannya ya merek-merek HP Ya, gitu. betul. Harus disesuaikan dengan jurus penelitiannya Ya, juga kan, gitu, begitu. atau topik penelitiannya. Oke, sekarang yang kedua, setelah skala nominal kita pahami, sekarang kita masuk yang kedua adalah skala ordinal. Nah, apa itu pengertian skala ordinal? Skala ordinal adalah pengukuran di mana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu, sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari yang terendah sampai yang tertinggi menurut suatu ciri tertentu. Namun antara urutan atau ranking yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama. Itu dikatakan sebagai ordinal. Misalkan gini, tingkat pendidikan tadi disebutkan di situ ya. Contohnya untuk kita mengukur tingkat pendidikan responden. Di situ ada tingkat pendidikan SD dan sederajat, pengukurannya itu 4 2 untuk SMP dan sederajat, SMA sederajat 2, S1 1 misalkan, atau sebaliknya SD dan sederajat 1, SMP dan skala sederajatnya 2, SMA dan sederajatnya 3, S1-nya 4. Mungkin sama kayak skala Likert gitu ya. Iya. Ya, hampir sama seperti, tapi ini memang ada skornya gitu. seperti itu. Pokoknya intinya dia tetap juga mutually eksklusif, yaitu kalau udah milih satu nggak bisa memilih yang lainnya. Jadi pilih misalnya saya kebetulan di S1, berarti skor saya ya kalau nggak 1 ya 4, tergantung nanti pilihan yang diberikan. Iya, gitu. Pilihannya apa kategorinya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah interval. Interval itu adalah skala pengukuran di mana jarak satu tingkat dengan tingkat lainnya itu sama. Dengan karena itu skala interval dapat juga disebut dengan skala unit yang sama. Nah, jadi kebanyakan dari penelitian di ekonomi itu kan menggunakan interval. Skala interval. Nah, di mana nanti ada ringnya, misalnya S1 ringnya dari umur 18 sampai 25. Berarti kan ada batas awal sama batas akhir gitu. Itu disebut dengan interval. Makanya ada jaraknya. Misalnya jaraknya 5 tahun ataupun 6 tahun dan lain sebagainya. Kemudian rasio merupakan skala pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak disebut dengan skala rasio, dan demikian skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat, dan ini biasanya digunakan di manajemen keuangan ya Pak? Keuangan, lebih ke arahnya ke keuangan kayak gitu ya. Misalkan contohnya ya, kalau di dalam keuangan itu ada mencari ROA, return on asset, return on equity, atau return on investment, atau return on sales gitu misalkan. Itu caranya misalkan return on asset berarti kan total aset dibagi dengan total pajak atau total return on asset berarti kan total aset dibagi dengan total keuntungan ya, laba, kan gitu kan. Nah, nanti misalkan hasilnya itu 0, berapa. Nah, itu yang dikatakan sebagai skala rasio. Jadi kalau misalkan skala rasio itu biasanya itu belakangnya nol mutlak. Nol mutlak itu artinya ya 0,2 berapa, 0, berapa. Nah, itu dikatakan sebagai skala rasio. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan ini banyak pilihan skala. Nah, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sama kebutuhan penelitiannya. Ada yang mengambil skala
rasio, ada nominal, ada interval, bisa dan lain jadi. sebagainya. Makanya gitu. kan perlu kita harus pahami dulu definisi operasionalnya kayak apa, kemudian sumbernya dari mana, baru kita bagaimana cara pengukurannya. Nah, perlu dijelaskan juga sedikit Bu Putri bahwasannya ini kadang teman-teman pun juga masih banyak yang salah kaprah. Definisi operasionalnya apa, pengukurannya apa yang dipakai yang apa. Misalkan contohnya itu kalau saya bilang tadi menggunakan return on equity misalkan. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya jelas-jelas untuk menghitung return on equity itu adalah total ekuitas dibagi dengan total laba misalkan seperti itu. Tapi kenyataannya untuk menghitungnya menggunakan rumus yang lain misalkan. Nah, itu jangan. Jadi kalau kita sekali lagi kalau dalam penelitian itu kita harus mengedepankan konsistensi. Kalau misalkan kita menggunakan rumus itu menjelaskan di metode penelitiannya menggunakan return on equity, menggunakan total ekuitas dibagi dengan total laba, ya udah sampai bawah nanti ketika kita collect data atau mencari data yang menggunakan rumus itu seperti itu. Sampai penentuan kuesioner pun kalian tuh harus merujuk ke definisi operasional. Misalnya definisi operasional kalian mengambil dari si A pada tahun bla 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 gitu. Di operasional itu juga kalian harus menggunakan teori si A tersebut, kemudian instrumen penelitian ataupun item-item pertanyaan itu juga menggunakan si A pada tahun bla 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 tersebut. Jadi kadang-kadang peneliti itu berbeda persepsi dengan yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita harus mencari tahu kayaknya ini fit ataupun cocok dengan penelitian saya, sehingga itu harus ada konsistensi. Kalau emang dari awal menggunakan si A, ya udah berarti sampai akhir juga menggunakan penelitian ataupun teori dari si A gitu. Makanya jangan lupa tadi sumber itu penting ya. Makanya kita menggunakan punyanya siapa, itu tujuannya seperti itu tadi, biar untuk melihat konsistensi di dalamnya. Ya. Dan biasanya skala-skala pengukuran ini ditentukan pada saat kita masukkan data ke SPSS ya Pak. Iya betul. Nah jadi mau skala apa nih? Kalau pertanyaan gini kayaknya masuknya ke skala interval atau nominal atau rasio dan lain sebagainya. Kemudian ada pembagian skala pengukuran lainnya, yaitu skala penilaian, di mana skala penilaian itu pengajuan pertanyaan penelitian merupakan stimulus yang digunakan secara luas untuk mengukur konsep dan gagasan. Sehingga kita menggunakan skala penilaian untuk menilai properti objek tanpa melakukan referensi ke objek lain yang serupa. Nah, ada beberapa skala penilaian. Yang pertama itu ada skala dikotomi, terus skala kategori, Likert, semantik, numerik, dan lain sebagainya. Dan akan kita jelaskan satu persatu. Jadi kalau skala penilaian ini lebih ke mengarah ke item pertanyaan Pak. Kalau tadi ke data, kalau ini ke item pertanyaannya. Dari indikator dari masing-masing variabel tersebut gitu. Mungkin teman-teman pun juga sudah sering kali mendengar yang dari skala penilaian tadi, mungkin loh Bu Putri ya, yang sering kali didengar adalah skala Likert. Itu yang paling familiar. Paling banyak yang familiar, yang sering dipakai gitu kan. Tapi sebenarnya skala penilaian itu ada macamnya banyak gitu. Tadi udah sebutkan sama Bu Putri, ada skala dikotomi, ada skala dikategori, ada skala Likert, ada skala semantik diferensial, skala numerik. Nah, akan kita bahas satu persatu. Dan kayak apa? Dan pasti teman-teman pasti sering juga melihat, walaupun nggak melihat di penelitian, tapi mungkin pernah melihat di suatu tempat. Itu masuknya kategori opo. Jadi tidak hanya cuma skala Likert, skala penilaian itu nggak cuma skala Likert, tapi ternyata banyak. Ya gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang skala dikotomi. Untuk skala dikotomi itu menawarkan dua pilihan respon, ya. Pilihan tersebut itu biasanya ya atau tidak. Kemudian penting atau tidak penting. Setuju atau tidak setuju. Pilihan cuma itu saja. Cuma dua saja. Jadi lebih ke jawabannya ke normatif ya dan tidak gitu kan, seperti itu. Serangkaian kategori pelayanan yang lainnya jika pertanyaannya berbeda. Contoh nih, misalkan disebutkan di sana, saya berencana membeli laptop baru dalam waktu 12 bulan. Jawabannya cuma ada dua, iya atau tidak. Tidak ada jawaban ragu-ragu, tidak ada jawaban netral. Itu tidak ada. Nah, itu masuknya skala dikotomi. Kalau misalkan jawaban cuma ada dua pilihan, iya atau tidak, itu juga pasti itu ya. Nah, jadi teman-teman dalam menentukan skala juga harus ada alasannya. Kenapa harus memilih skala dikotomi ataupun merujuk ke jurnal acuan atau dan lain sebagainya, itu bisa. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada skala kategori.
Jadi bedanya dengan apa kalau dikotomi? Kalau tadi dikotomi, namanya dikotomi itu kan berarti ada dua pilihan gitu kan. Tapi kalau untuk skala kategori itu adalah ketika terdapat pilihan berganda bagi pemilih tetapi hanya satu jawaban yang dicari. Maka skala kategori atau skala respon tunggal sesuai untuk yang digunakan. Jadi maksudnya untuk skala kategori itu contohnya koran apa yang paling sering Anda baca untuk berita keuangan. Ini ada pilihan, ada SCT GZ, ada WCT Tribun, ada koran lokal atau koran nasional. Nah biasanya kalau kita ngomong pertanyaannya itu paling sering berarti kan salah satu kan, nggak mungkin dua-dua semuanya dipilih. Ya dari keempat pilihan ini yang mana? Kalau tadi dikotomi cuma 2, tapi kalau ini pilihannya ada 4, tapi Anda harus memilih salah satu. Karena yang ditanya itu paling sering Anda baca. Sering. Makanya kan lihat pertanyaannya dulu ya, itu masuk skalanya yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada skala Likert. Nah, ini yang sering kali kita dengar atau sering kita paham ya tentang skala Likert. Nah, pengertiannya apa atau sebenarnya skala Likert itu? Skala Likert adalah suatu skala psikomotorik ya, yang umum digunakan dalam kuesioner atau angket biasanya, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei ya. Kalau kita survei ada respondennya, kemudian kita memberikan angket kuesioner, biasanya jawabannya berupa atau skala bentuknya Likert. Skala Likert. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert ya. Jadi ini nama orang sebenarnya, skala Likert itu nama orang ya, namanya Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert. Responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pertanyaan atau pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya pilihan itu ada 5 misalkan. Biasanya ganjil ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh sampai 7 boleh, sampai 9 boleh gitu kan. Ada yang sampai 9. Sampai 9 juga boleh. Tapi kan sekali lagi kita melihat indikatornya, variabelnya kayak apa ya. Biasanya kalau skripsi, artikel gitu itu kan masih bisa menggunakan yang sederhana saja, menggunakan 5 skala skala gitu kan. Nah, bisa di sini disebutkan ada 5 skalanya, ada sangat tidak setuju, ada tidak setuju, ada netral, ada setuju dan sangat setuju. Ini juga ada milih salah satu. Bedanya apa? Kalau tadi kan menjawab pertanyaan jelas gitu ya. Tapi kalau ini apa ya istilahnya skala psikomotorik. Jadi jawabnya kalau misalkan tidak setuju bisa jadi sangat tidak setuju, bisa jadi netral. Jadi responden itu memang benar-benar harus berpikir gitu untuk menjawab dari skala ini. Iya, jadi skala Likert ini teman-teman bisa menentukan nih kayaknya antara setuju sama enggak, tapi lebih dominan kemana sih? Iya, misalnya betul. Arahnya ke sangat tidak setuju, berarti kita ya udah enggak setuju, tapi di tengah-tengah. Oh, berarti pilihannya itu agak ragu-ragu atau betul. Dan itu banyak pilihannya. Kalau tadi dikotomi itu memilih iya atau tidak, jadi kan cuma ada 2 pilihan. Kalau ini ada 5. Jadi teman-teman bisa menentukan, oh kalau seandainya kayaknya hampir setuju tapi belum setuju, berarti kurang setuju ataupun masih ragu-ragu. Nah, itu harus memikirkan ulang gitu kan. Nah, contohnya di sini pekerjaan saya sangat menyenangkan misalkan. Jawabannya kan kalau tidak setuju tapi saya benar-benar nggak menyenangkan, berarti bisa jadi sangat tidak setuju. Atau mungkin pekerjaannya sangat menyenangkan, iya setuju. Nah, bisa jadi saya benar-benar sangat menyenangkan kerja di sini. Nah, bisa jadi nanti jawabannya nomor 5. Makanya gini, responden kalau untuk ngisi angket atau kuesioner, kalau dia ngisinya asal-asalan, mendingan nggak usah. Ya, karena kasian. Karena nanti hasil dari pengisian angket atau kuesioner itu nanti akan hasilnya malah nggak bisa dipakai, bias sih, betul. Jadi seperti itu, makanya kadang itu hati-hati juga dalam pertanyaan dalam kuesioner itu ada namanya pertanyaan pengecoh gitu ya, atau istilahnya itu apa ya istilahnya untuk melihat bahwasannya responden itu dia konsisten atau tidak. Ya gitu, biasanya seperti itu. Ya, kadang ada pertanyaan yang sebenarnya maknanya sama, cuman dia menggunakan kalimat yang pasif atau aktif gitu. Dari positif ke negatif misalkan, cuma kayak gitu. Sebenarnya itu hanya untuk melihat apakah responden tersebut itu menjawabnya konsisten atau tidak. Nah, kalau sana dalam bahasa buku itu disebut dengan reverse scoring. Oh, reverse scoring. Nah, jadi itu gunanya untuk uji konsistensi jawaban si
respondennya. Jadi kita kadang-kadang dia cuma ngisi ya udah centang-centang doang, cuma 4 gitu. nomor 4 semua, nomor 5 semua gitu, yang baik-baik semua. Nah, gitu kadang kita juga harus hati-hati. Makanya responden yang benar-benar dia ngisi dengan baik itu mesti akan dibaca satu persatu pertanyaannya, maksudnya apa, kemudian dia masuk kategori yang mana. Seperti itu ya, Bu Putri ya. Oke, lanjut. Kemudian ada skala semantik diferensial. Nah, itu digunakan untuk mengkaji sikap responden terhadap merek, iklan, objek tertentu, dan 2 sifat kutub digunakan untuk memperoleh responden. Nah, bagaimana? Misalnya, contohnya di sini adalah katalog majalah Oriflame itu gimana? Dia apakah cepat, lambat? Tapi kita nggak ngelihat jaraknya. Kalau seandainya dia katalognya itu terbitnya cepat, ya udah berarti kita pengisiannya lebih ke yang ke kiri. Tapi kalau seandainya terbit katalognya itu lambat, ya udah berarti kita jawabannya itu lebih condong ke kanan begitu. Kemudian ada skala numerik. Nah, ini juga di Google Form ya, Pak. Iya, biasanya. Google Form juga kadang-kadang menggunakan ini, tapi skala numerik ini hampir sama kayak skala Likert kayak gitu. Nah, mirip seperti skala semantik diferensial di mana ada 5 ataupun 5 atau 7 skala dengan sifat dan 2 kutub di ujung. Misalnya sangat mendukung atau sangat tidak mendukung, dan ini hampir sama dengan skala Likert sebenarnya. Gitu. Cuma dia bentuknya pakai numerik. Gitu. Iya. Kemudian skala konstan sum. Nah, konstan sum ini adalah skala yang membantu peneliti untuk menentukan proporsi skala. Dengan skala ini partisipasi mengalokasikan titik ke lebih dari satu atribut hingga mereka menghitung jumlah yang konstan, biasanya 100 atau 10. Jadi ada nominalnya. Ada nominalnya jawabannya. Misalnya di sini ada contohnya, dalam memilih sabun indikasi kelima aspek berikut untuk mengalokasikan jawaban dari skor. Misalnya tanya dulu dari warna sabunnya itu kira-kira kamu ngasih nilai berapa sih? Oh, dari warna sabunnya 70 misalnya gitu. Tapi totalnya itu 100 totalnya. Dari size-nya misalnya 5, dari teksturnya 3, pokoknya intinya totalnya 100. Iya, itu diakumulasikan gitu ya. Itu terserah nanti respondennya itu ngisinya berapa gitu, tapi yang penting semua totalnya adalah 100. Makanya disebut konstan sum karena emang kumulatifnya gitu. Betul. Kemudian skala Stapel. Nah, skala Stapel digunakan sebagai alternatif untuk semantik diferensial, terutama ketika sulit untuk menemukan kata sifat bipolar yang sesuai dengan pertanyaan penyelidikan. Partisipan memilih angka plus untuk karakteristik untuk mendeskripsikan sikap objek, dan semakin akurat deskripsi, semakin besar angka positifnya. Begitu juga sebaliknya. Betul. Jadi kalau di sini kan contohnya itu nyatakan bagaimana Anda menilai kemampuan atasan Anda. Kalau seandainya kita nilainya besar dan positif, berarti kan angkanya juga plus 3, berarti kan semakin besar. Begitu. Bagaimana cara interpersonal skillnya, skill dalam mendekati orang-orang dia bagaimana gitu. Nah, ini kan sebagainya ini bentuk-bentuk doang ya, Pak. Tinggal kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Betul. Kemudian skala grafik. Ini paling sering kita lihat kalau sana kita melakukan pembelian loh, Pak. Iya. Nah, misalnya ada gambar, kalau senang dengan pelayanannya ya kita ngasih gambar apakah senyum, apakah yang sedih atau bagaimana. Nah, ini dalam bentuk grafik rating. Nah, suatu skala grafik yang membantu responden untuk menetapkan skala jawaban terhadap suatu pertanyaan tertentu dengan memberikan tanda. Nah, highlightnya itu dengan memberikan tanda. Jadi dia nggak pakai kata-kata, tapi ya emot doang. Dari emot itu kita bisa menentukan, oh puas kah, kurang puas kah, dan lain sebagainya. Itu biasanya di supermarket ya. Itu ada kan biasanya kan, itu ada puas sama tidak puas gitu. Tapi ada wajah yang suka, satunya happy, satunya agak sedih gitu kan. Nah, biasanya di Indomaret itu langsung di layarnya ada suruh milih bagaimana pelayanannya gitu kan. Biasanya di kasir gitu. Nah, itu kan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita, tapi tetap bisa dipakai begitu. Kemudian skala ranking. Nah, skala ranking digunakan untuk mengukur preferensi antara 2 atau lebih objek atau butir. Nah, sayang sekali sulit mengambil kesimpulan ketika suatu kategori telah diurutkan. Jadi kalau skala ranking ini mungkin agak susah ya, Pak. Makanya, tapi tetap ada skala menggunakan skala ranking. Jadi dia ada kategori-kategorinya. Misalnya kategori pertama itu 35%, kategori kedua 35%, sisanya
itu nanti bisa di kategori 3 atau 4 gitu. Tapi ini jarang digunakan karena emang mungkin agak susah untuk disimpulkan. gitu. Ya kalau ada pengukuran yang lebih mudah, kenapa kita enggak cari yang mudah kan gitu kan? Ibaratnya kan ini kan banyak pilihan. Kemudian ini hanya pengetahuan bagi teman-teman saja. Silakan Anda pilih, kira-kira disesuaikan mana yang cocok dari variabel yang kita pakai itu yang mana. Nah, seperti itu. Kalau terkait dengan instrumen pertanyaan, kenapa banyak yang pasti dari kita semua itu pasti mempertanyakan, kok Bu saya udah sebarin kuesioner malah hasilnya itu nggak bagus ya Bu, kok malah setelah di running data diuji semua kok malah nggak bagus. Itu bisa jadi kita nggak bisa langsung menyalahkan si respondennya, karena apa, bisa jadi item pertanyaan kita nggak dipahami, menggunakan bahasa yang sangat tinggi, sehingga si responden itu nggak paham. Makanya perlu untuk kayak kita tuh kayak running dulu, kasih dulu ke saudara-saudara yang belum pernah tahu, ke teman-temannya misalkan, suruh baca, kemudian suruh memahami kira-kira bahasanya bagaimana, mereka paham atau tidak, ya gitu. Seperti itu memang harusnya seperti itu prosesnya. Jadi jangan sampai kita itu ketika nyebar kuesioner ya udah langsung ketika sudah di ACC udah langsung sebar, jangan. Jadi kita coba running dulu ke berapa teman dulu, misalkan 5 di keliling kita gitu kan, kemudian suruh memperhatikan, suruh membaca kembali kira-kira bahasanya bagaimana, terus kemudian kira-kira mudah dipahami atau tidak. Nah takutnya gini, kalau misalnya kita langsung, ya tadi sampaikan Bu Putri, kita langsung nyebar ternyata bahasanya terlalu tinggi dan banyak tidak difahami. Nah endingnya nanti hasilnya pun juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pun kalau sana kita penyebaran 2 kali, itu hasil kedua itu udah tidak sebagus yang pertama. Karena apa, respondennya kayak udah apa sih ini kok udah 2 kali nyebarin gitu. Makanya. Dan tindakan kita untuk melakukan tes untuk uji itu disebut dengan pilot test, namanya pilot test. Jadi kita tes dulu nih ke beberapa orang, terus kita menanyakan kira-kira bahasanya dipahami apa enggak. Itu mengurangi salah paham ataupun perbedaan persepsi antara si pemberi kuesioner dan si responden. Gitu. Oh iya, tadi saya ingat sedikit Bu Putri, tadi yang saya bilang tadi kalau respondennya itu mengerjakannya serius atau tidak, apa itu dikatakan namanya manipulation check. Jadi artinya kita itu ingin menguji apakah respondennya tersebut itu benar-benar mengerjakan, membaca dengan detail, paham nggak dengan apa yang kita harapkan, indikator yang kita pakai. Nah itu kita biasanya menselipkan namanya pertanyaan manipulation check. Jadi artinya biar responden kita itu benar-benar nggak membaca ngisinya. Kadang biasanya kan gini, kalau saya ini Bu Putri, kalau saya nyebar kuesioner gitu kan, yang pertama kali saya lihat itu adalah pertanyaan dari manipulation check-nya itu. Dia mengerjakannya yang mana? Kalau misalkan dia seharusnya itu kalimatnya sebelumnya yang lainnya positif, kemudian saya buat negatif, kemudian dia jawabnya positif, berarti dia nggak udah nggak dipakai itu. Bisa jadi emang jawaban dia itu ya udah nggak dipakai karena takutnya merusak yang data yang lain. Nah gitu. seperti itu, makanya hati-hati kalau Anda kita menggunakan data primer atau menggunakan angka atau kuesioner. Seperti itu. Dan teman-teman ketika nyebarin kuesioner itu lihat lagi waktu penyebarannya. Misalnya kita butuh nih, sekarang kan udah gampang ya Pak, nggak pakai lagi kertas yang banyak gitu. Tapi kita pakai Google Form. Nah kita itu harus pintar-pintar nyari waktu, karena apa? Misalnya nih kita ngelihat ini hari jam kerja, jadi takutnya mereka terdesak akhirnya ngisinya asal-asalan gitu. Makanya banyak hal yang harus dipertimbangkan, kayaknya nih waktu yang pas untuk disebarin kapan sih kayak gitu. Dikasih waktu berapa lama misalkan. Dan kalau sananya marketing ataupun pemasaran, manajemen yang lainnya itu sekarang udah mudah sih Pak. Misalnya kayak penyebaran kuesioner melalui Instagram juga udah bisa. Misalnya polling gitu. Polling misalnya mau neliti tentang penggunaan jam tangan merek apa gitu. Nah, teman-teman di sini ada nggak sih yang menggunakan jam merek ini? Terus nanti ada yang jawab iya atau enggak. Secara tidak langsung kita juga sudah menangkap, kira-kira ini loh calon responden saya gitu. Jadi nggak sesusah dulu kita dalam menyebarkan kuesioner. Iya betul. Gitu. Ya, mungkin
Itu untuk materi kita di pertemuan ke-6 mengenai definisi operasional dan pengukuran. Kalau masih ada yang belum paham, belum jelas, mari kita diskusikan kembali di LMS. Ya. Kapanpun, dimanapun ya. Nanti pun kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum paham di sana. Kita akan mencoba menjelaskan sedetail mungkin, tapi mungkin keterbatasan apapun ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin seperti itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.